Jadi nggak harus meronce dulu, tapi kalau dia bisa meronce, nanti kegiatan yang melibatkan hand and eye coordination lebih mudah. Itu ada Lego besar, ada Lego kecil. Halo, kalau Legonya kecil, itu kita mau melatih jari-jari ini untuk bekerja bersama-sama, melakukan satu aktivitas. Tapi jari-jarinya mungkin kadang-kadang nggak melakukan aktivitas yang sama. Nah, jadi Lego itu lebih ke arah mungkin ini Bu, kalau kita kan masang Lego itu kan berdasarkan gambar, gitu ya. Nah, gambar ini itu bisa simple, bisa kompleks, ya. Atau dia kadang-kadang bisa membuat gambar, create gambar sendiri. Mungkin dia akhirnya dia biasanya ngelihat gambar. Sebentar lagi dia bikin Lego untuk menggambarkan bunga mungkin. Yang kita enggak tahu, dia dari sana dia punya bayangan sendiri dan dia pasangkan dalam bentuk Lego. Nah, itu yang jadi Legonya itu mungkin Ibu yang lihat tujuannya Ibu apa. Nah, saya kan ngelihatnya tadi cuma contoh ya. Jadi permainan itu kita harus tahu setiap permainan itu tujuannya yang mana. Kalau itu sibuk sudah tahu tujuannya, kita next ke kita tahu kalau anak kita mungkin belum bisa, kita bisa kalau masih bisa di-drive, kita bisa melakukan itu, walaupun dengan dibantu, atau berikanlah kegiatan-kegiatan yang lain yang sama, melatih anggota tubuh yang sama, gitu. Jadi latihan yang lain, tetapi anggota tubuh yang sama juga yang dilatih oleh permainan yang lain. Wah, Palangkaraya hujan deras, jaringan on off, wow. Memang lagi musim hujan ya. Kemarin saya di mana? Surabaya belum hujan sih, tapi di daerah Trawas yang dingin-dingin itu sudah mulai hujan. Dari Bunda Givari, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau melakukan aktivitas jika anaknya benar-benar tidak ada keinginan dan kemauan melakukan aktivitas yang sudah direncanakan, meski sudah dibujuk berbagai cara. Nah ini Bu, ini kalau dia tahu, dia cuma perlu melakukan itu hanya 1 detik atau 10 detik, anak nggak akan kekeh seperti itu. Tetapi kalau dia, saya sudah nggak tahu, tapi nggak tahu kapan selesainya. Nah, ini aktivitas ini saya sudah nggak suka, tapi saya nggak tahu kapan selesainya aktivitas ini. Nah, dia pasti akan menolak dengan kekeh, saya nggak mau. Ini pasti nggak ngerti ujungnya di mana. Nah, Ibu harus make sure dia ngerti timer itu dengan kegiatan yang dia suka. Ya, dulu. Setelah itu Ibu bisa giring ke yang tidak suka. Tapi dia tahu sudah mengerti timer itu, oh ini kalau merahnya habis saya selesai. Jadi dia tidak akan menolak dengan kekeh gitu. Jika agak dipaksa akan makin berontak. Ya, tapi jika tidak dilakukan tidak ada aktivitas terapi untuk meningkatkan kemampuan anak. Oke, jadi Ibu Bunda Givari itu mulai dari yang dia suka dulu supaya dia ngerti timer itu apa dulu. Setelah dia tahu timer itu apa dulu, Ibu perkenalkan aktivitas baru. Mungkin ini yang nggak disukai itu aktivitas baru. Itu Ibu mulai dengan waktu yang singkat dulu, Bu. Setelah itu Ibu naikkan waktunya sedikit demi sedikit. Tapi jangan terus bilang, oh anaknya mau 2 menit, langsung aku beri 5 menit. Nah, itu namanya anaknya bilang, ini Ibu menggunakan kesempatan mumpung mau, ya aku akan lakukan itu. Nah,
Jangan, dari kalau 2 menit, ya mungkin tambahin 3 menit. Dia terasa kalau itu waktunya bertambah. Tetapi karena tambahnya dikit, dia masih oke. Kalau dia merasa tambah 1 menit aja dia sulit, ya udah, Ibu tambah 2,5 menit, gitu. Jadi, sebenarnya kalau kita dengan cara itu, apapun aktivitasnya dia pasti mau. Dan juga satu lagi, jangan lupa reward-nya, Ibu. Hadiahnya apa? Nah, hadiahnya itu harus benar-benar sesuai dengan kesukaannya dia, tuh. Olivia, Bu Olivia, bagaimana jika anaknya punya bakat di gadget? Anak saya bisa beberapa program secara otodidak dan hasilnya bagus sekali. Loh, nggak apa-apa. Kalau memang itu tujuannya. Nah, itu kan tujuannya gadget yang dulu-dulu itu anak-anak itu, eee, mainnya itu mungkin game. Nah, kalau itu tujuannya, Bu, di sini kan kita pengennya gadget itu dibatasi karena efek yang negatifnya. Nggak dapat apa-apa, terus anaknya main itu terus. Nah, akhirnya kalau main itu terus, ibu kan maunya anak kita, punya, skill yang lain kan itu. Mungkin dia skill makannya belum bisa. Nah, dia, skill-skill yang mungkin tripodnya juga belum bagus, nggak menulis, menulisnya itu loh, mungkin belum bagus. Nah, jadi ini kalau diselang-seling gitu ya, dia main itu nggak dihilangkan nggak apa-apa, tapi diberikan, timing, limit, seberapa lama dia melakukan itu. Kan di sini nih saya kan cuman tujuan utama kita bisa mengontrol yang dia suka, yang dan dia nggak suka. Jadi yang nggak suka pun dia mau melakukan, karena dia tahu waktunya seberapa lama, yang dia suka pun dia nggak bisa melakukan sampai selama-lamanya, gitu. Dan kalau diambil marah. Itu tujuannya Bu Olivia. Oke. Kalau untuk Sensen, gadget hanya digunakan untuk mendengar lagu, itu pun kadang-kadang tidak dilihat gambarnya, cuma didengar aja. Malah HP-nya disembunyikan dan kadang dimatikan. Oke. Ya, kalau itu jadi gini, kita melihat HP itu dari berbagai macam kegunaan. Nah, selama itu memberikan manfaat dan bisa terkontrol, saya pikir nggak ada masalah. Nah, kecuali gini, oh dia nggak mau sekolah, maunya cuma nonton gadget. Dia nggak mau, terapi, apapun, dia maunya cuma nonton gadget. Nah, itulah kita sudah masuk ke dalam bahwa kita nggak bisa mengontrol. Kita sebagai orang tua tidak punya kontrol terhadap apa yang disukai anak. Selama itu anak itu, "Oke, kamu suka A, kamu mau main A, oke, tapi dengan cara seperti ini, kamu mainnya berapa? Kapan kamu boleh main? Berapa lama kamu boleh main?" Gitu. Oke, untuk Gali, alhamdulillah bisa masuk lagi. Tadi mati lampu bolak-balik banyak Oke Bu Gali, nanti saya ada sesi hari Bu Rizka akan, eee, membagikan ini. Kalau saya di sini Zoom saya nggak pernah tahu ya nomor teleponnya ibu-ibu ya. Kalau bisa tahu mungkin kita akan, replay ya, terus habis itu ibu tinggal dengerin lagi. Ya mungkin oke Bu Lilianti, Kalimantan kebagian hujan semua kayaknya. Oh, tapi memang kalau di Kalimantan itu memang sering hujan ya. Nggak ada musim hujan di sana sering hujan terus, nggak ada musim hujan, musim kering gitu ya. Balikpapan masih belum mendung, belum turun hujan. Wow, wah kayaknya seluruh Kalimantan ini lagi hujan semua. Eee
Nanti saya untuk yang mau materinya saya ulang lagi, saya play lagi, nanti, pada waktu jam kerja, saya tentukan aja ya hari Rabu jam 2 siang. Nanti kalau, saya akan berikan linknya lagi aja, nanti supaya yang mau ikut bisa ikut. Tapi itu nggak bisa tanya lagi ke saya ya, karena saya nggak ikut di sana, saya cuma diputar ulang kembali gitu. Dari mamanya Jojo, bagaimana seharusnya tindakan kita ketika anak bicara di luar konteks? Apakah meng-cut pembicaraan atau mengikuti pembicaraan? Sebenarnya sekarang siapa yang menentukan konteks topik pembicaraan? Nah, kalau dia anak ibu terlalu suka topik yang itu terus, kan akhirnya orang-orang jadi bosen ya. Akhirnya mungkin dia akan kesulitan mencari teman. Siapa yang mau diajak ngomong A terus? Kecuali yang sama-sama suka A itu. Mungkin topiknya mengenai ini tadi ada bagian antariksa. Nah, kalau umpamanya antariksa ini sama-sama suka antariksa ya bisalah, nyambung lah. Tapi kalau anak-anak itu ada ketemu orang lain yang nggak suka antariksa, nah itu yang harus dilatih mamanya Cucu. Jadi gini, kita sudah ngomong, oke, yang mau kita omongkan sekarang mau ngomong apa? Oke, gampang kita ngomong makanan. Makanan, eee, kita ngomong makanan dari makanan kesukaan, makanan yang aku nggak suka. Nah, terus makanan apa? Kita ngomong makanan tiba-tiba dia ngomong antariksa. Nah, kita akan ngomong makanan selama timernya itu. Kalau ngomong, dia sudah ke antariksa lagi, kita ngomong, "Kita sekarang topiknya apa?" Nah, boleh ditanyakan, "Makanan?" Oke, kalau dia lupa lagi, tulislah kertas ditulis makanan. Jadi kalau lupa lagi kita tinggal tunjuk, topiknya makanan. Ya. Seperti itu, Bu. Jadi, kita anak ini harus fleksibel. Kalau kita ngomong makanan terus dia mau ke tempat lain, ya kita ingatkan dulu. Nanti sesudah timer ini selesai, kan, si Jojo boleh ngomong mengenai antariksa. Tapi selama timer ini masih merah, kita ngomong makanan. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan mamanya Jojo. Maaf Bu Lilianti, nanti Bu Lilianti ikut aja yang Rabu jam 2 siang. Ibu Indrawati juga hujan, kalau anak saya malah tantrum jedotin kepala ke tembok. Nah ini, kalau jedotinnya dia keras Bu, Bu Indrawati ini dia nggak ada sensitivitas. Nah ini yang problemnya ini harus dibantu oleh dokter Ali. Ya. Ibu, karena ini kalau jedotin kepala terlalu keras dan dia memang nggak merasakan itu, dia akan akhirnya menderita tambah lagi satu masalah, Bu. Entar ada trauma kepala. Nah, trauma kepala kita tambah susah, Bu. Jadi Ibu ini harus coba tanya dokter Ali bagaimana caranya supaya sensitivitas anak ini kembali muncul dan dia kalau sudah sensitivitasnya muncul, dia nggak akan berani jedotin kepala ke tembok lagi. Kecuali dia jedotinya pelan-pelan sambil ngelihat ibu, hanya untuk menarik perhatian orang tua atau orang-orang sekitarnya. Untuk Bu Raffi, tiap dikasih pensil warna dan kertas selalu gambar ondel-ondel. Apa ini stimming? Mengingat Raffi suka
banget sama ondel-ondel. And saya heran kalau gambar ondel-ondel jarinya bertenaga, tapi kalau diajak belajar nulis kayak gak ada tenaga, masih minta dibantu pegang. Ini Bu, dari ondel-ondel aja nggak apa-apa. Jadi gini, ondel-ondel itu Ibu mix-kan dengan apa yang Ibu mau ajarkan ke dia. Seperti Ibu mau ngomong belajar nulis, oke. Kepalanya ondel-ondel mana? Ditulis ini, di sampingnya kepalanya ondel-ondel ditulis kepala. Jadi kan masih ondel-ondel. Tangannya mana? Tangannya yang mana? Tangannya ondel-ondel. Oh ini, jadi tangan gitu. Gitu Bu. Jadi mix-kan apapun dari hal yang disukai anak ke sesuatu yang berguna untuk anak. Ibu pasti akan tahu caranya. Karena ibu orang yang spesial, punya anak spesial. Oke? Putri Handayani, oke. Lift, sinyalnya kurang bagus, sedang hujan. Nah, ini sekarang kalau musim hujan berarti signal akan makin nggak bagus ya. Suara saya nggak terdengar. Wah, kasihan sekali. Nanti kita ulang ya hari Rebo. Oh, jangan hari Rebo ya, hari Rebo ada acara juga. Gimana kalau hari Kamis ya? Kamis jam 2 ya. Nanti saya berikan saya share lagi juga mungkin untuk ibu-ibu yang berminat gitu ya.